Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sukma, founder dan owner dari Coolmind Teknologi. Oke Bun, ini kan luar biasa sekali ya. Ada 114 buku dan 99 buku saku ya dalam waktu super singkat. Saya dengar semua ditulis itu justru saat Ramadan, dimana kebanyakan orang milih untuk slow down gitu, untuk puasa, fokus. Tapi Budian milih seproduktif itu. Apa sih yang jadi pemicu untuk bisa seproduktif itu? Nah, setiap orang kan punya momentumnya ya, dan punya polanya masing-masing. Kebetulan saya bertipe master, berada di spiritual line. Nah, sehingga Ramadan itu menjadi momentum yang paling optimal bagi saya untuk menulis begitu. Sehingga saya meng-off-kan begitu banyak kegiatan-kegiatan di luar, termasuk kelas dan lain-lainnya, sehingga saya fokus menulis. Nah, menulis ini bagi saya hobi ya, panggilan ya. Sehingga menulis seperti tidak menulis ya, mengalir aja. Karena saya bergerak secara intuitif, ketika dorongan menulis itu ada, ya saya jalankan, dan itu menjadi lebih cepat tuh dalam penulisan. Pertanyaan yang kedua, di era yang serba cepat ini dan penuh distraksi seperti saat ini, menurut Budian, kenapa buku itu masih sangat relevan untuk menyentuh dan membentuk kehidupan seseorang? Nah, buku ini adalah kebutuhan lintas zaman ya. Fitrah membaca itu sudah ada sebenarnya ya pada setiap diri manusia begitu kan. Nah, sehingga bagi saya membaca dalam buku, terutama buku cetak, itu akan selalu menjadi kebutuhan, karena sangat berbeda antara membaca buku digital sama buku cetak ya. Dan buku cetak ini jauh lebih penyerapan informasinya jauh lebih maksimal ya, karena ada bukan hanya sekedar mata yang membaca gitu, tapi ada interaksi ya. Interaksi tangan kita membuka lembar demi lembar ya begitu. Nah, sehingga sesuai dengan kecepatan otak kita di dalam menyerap informasi ya, kita tidak scroll ya. Nah, sehingga di berbagai negara sudah banyak yang kembali kan ke buku cetak ya, karena itu yang lebih adaptable ya dengan cara otak kita bekerja. Dari sekian banyak buku yang udah di on proses ya Bu, kenapa buku closing sebelum closing ini yang menempatkan urutan pertama yang dilahirkan? Apakah ada makna tertentu kenapa buku ini selalu menjadi pembuka dari buku-buku berikutnya? Ya, tentu ya, setiap buku yang kami launching itu ada urutannya ya. Nah, closing sebelum closing ini menjadi urutan pertama di dalam seri Cool Care Collection-nya. Karena apa? Nah, closing sebelum closing ini tidak hanya bicara tentang bisnis ya, tetapi tentang bagaimana kita meng-closing diri kita terlebih dahulu ya. Di sini kita bicara self closing ya, bukan hanya sekedar produk ya, tapi juga pada hal-hal lainnya. Nah, kita dudukkan dulu diri kita di dalam, maka setiap apapun yang kita lakukan di luar sana menjadi lebih mudah begitu. Kalau seandainya nih Bu, seluruh masyarakat Indonesia membaca dan menerapkan isi buku-buku Budian, kira-kira menurut Ibu perubahan besar apa yang akan terjadi untuk masyarakat Indonesia? Kembali kepada kita mengingat diri kita kembali ya. Perintah pertama kan Iqra ya, membaca ya. Dan membaca itu kunci ya, kunci utama membangun sebuah peradaban. Nah, ketika sebuah peradaban tidak mau membaca, maka akan gelap ya peradabannya ya. Kita juga memiliki gerakan literasi ya, koliterasi. Ketika kami sangat yakin, nah ketika seluruh masyarakat ya berada ya menjadi praktisi ya, bergerak ya untuk membaca ya, minimal untuk dirinya ya, maka secara kolektif akan terbangun kesadaran, akan terbangun peradaban. Dan terutama dari diri kita terlebih dahulu, dari rumah kita terlebih dahulu ya, karena miniatur peradaban kan dari rumah ya, dari keluarga ya. Maka Iqra itu dimulai dari diri kita. Maka kami punya misi ya, Kultur punya misi ya dalam gerakan literasi ya, dari rumah Indonesia bersinar. Apakah semua buku yang ditulis Budian ini murni dari pengalaman pribadi dan riset, atau dari inspirasi spiritual Budian? 99% dari pengalaman pribadi. Saya kesulitan kalau tidak dari pengalaman pribadi ya, agak sulit menulis dalam waktu yang cepat kalau kita tidak berdasarkan experience. Jadi hampir semua buku itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, dan juga pengalaman-pengalaman dalam interaksi saya dengan yang lainnya.
buku yang paling berat yang selama ini Dian tulis itu buku apa ya, Bu? Buku yang paling berat dan hati-hati ya, yang saya terus ya review ya, terus membaca ulang-ulang itu buku Cool Faith ya, tentang keimanan, di mana spiritual itu adalah spirit dan ritual. Nah, kaidah ini berkaitan bukan hanya sekedar pengalaman personal ya, tetapi juga harus sesuai kan dengan koridor aturan ya di dalam agama itu sendiri. Gitu. Jadi perlu saya hati-hati di dalam menyampaikan pengalaman personal saya ke ranah publik kan. Itu perlu hati-hati sekali ya, agar tidak terjadi pro dan kontra yang terlalu berlebihan. Gitu.